Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web, masih di materi HTML dan CSS. Pada bagian yang ke-15, project yang kedua, kita akan mengatur navigasi. Kita akan langsung melanjutkan ke tutornya saja. Di video sebelumnya kita sudah membuat folder toko online, kemudian di dalam sini saya tambahkan sebuah folder images yang berisi logo. Nanti silakan Anda menggunakan logo Anda sendiri. Bisa menggunakan logo smkreview.com. Kemudian di dalam sini ada indeks dan ini CSS. Kita langsung ke VS Code-nya. Di dalam VS Code ini style saya kosongkan. Kemudian dalam indeks silakan dilanjutkan dari yang sebelumnya. Ini ada tambahan di dalam kelas header. Kemudian ada kelas logo. Di dalam logo ada image, imgsrc images, garis miring logo.jpg, karena saya letakkan gambarnya ada di dalam folder images ini. Jadi dalam sini saya letakkan logonya. Jadi ada di dalam folder image seperti yang ada di dalam sini. Pastikan pengaturannya sudah benar. Baru kemudian di dalam sini indeks ada div class nav left. Jadi ini ada logo di dalam header, kemudian ada kelas logo, kemudian ada kelas nav left. Kemudian di dalam sini ada kelas nav right. Nah, ini kelas nav right, kemudian ini untuk tutup dari headernya. Jadi di dalam header itu ada logo, kelas logo, ada kelas nav left, ada kelas nav right. Kemudian di dalam kelas nav right itu ada LI untuk register, ada untuk sign in. Kemudian yang di dalam nav left ada home, ada produk, ada info, ada sitemap, ada payment. Jika di video sebelumnya tidak seperti ini, silahkan disamakan dulu. Disamakan, ini bisa di pause videonya, kemudian disamakan. Hasilnya seperti ini, samakan. Kalau sudah disamakan, bisa kita Ctrl S. Kemudian pastikan dari live servernya nyala, sehingga kita bisa lihat hasilnya. Kita bisa lihat di dalam browsernya setelah ini tampilannya. Jadi dalam sini kita ada logo, kemudian ini ada nav left, kemudian ini ada nav right dari dalam sini. Jadi logo ada di ini logo. Bisa kita lihat di dalam sini logo, kemudian ini nav left dan nav right. Oke, langkah selanjutnya kita akan atur di dalam CSS. Dalam CSS kita bisa Ctrl S. Kita ke CSS. Ini logonya, kita tutup saja. CSS ini masih kosong, kita akan atur set awal. Seperti biasa, kita akan atur margin di posisi 0, kemudian padding juga di 0. Kemudian kita bisa lihat hasil di dalam sini. Nah, ini sudah ke pinggir semua. Berikutnya kita akan atur juga border box-nya, kita ke border box sizing. Kita ke border box, kita Ctrl S. Kita bisa atur juga font family-nya. Font family kita bisa lihat di dalam sini. Kita bisa atur font family-nya menggunakan font family. Kita bisa pilih dari sini dan kita bisa menggunakan Arial ini. Kita Ctrl S. Kita akan lihat hasil setelah ditambahkan. Nah, ini seperti ini. Berikutnya, setelah kita atur seperti ini, kita akan atur yang pertama adalah atur logonya terlebih dahulu. Kita akan atur logo terlebih dahulu. Logo ada di dalam sini. Logo itu ada di dalam kelas logo, kemudian img. Kita bisa letakkan di dalam sini dot logo, kemudian elemennya adalah img. Kemudian yang kita atur pertama, kita atur coba dulu width-nya, kita akan buat di 200 px. Kita Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini sudah mengecil. Kemudian kita buat dia tampilnya adalah display block. Ctrl S. Kemudian kita buat margin auto. Kita Ctrl S. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ini dia sudah ada di tengah. Kalau
bloknya ini kita hilangkan, kontrol kita kasih dengan garis miring. Nah ini kita komen dulu. Nah ini dia tidak bisa diatur, jadi ini masih di pinggir sini. Jadi ini harus kita atur supaya dia blok, dia mengambil satu baris, kemudian dia bisa kita senterkan menggunakan display block. Nah ini kita kontrol S. Kita sudah bisa mengatur image seperti ini. Kalau kita lihat di dalam layar yang lebih kecil, nah ini dia sudah ada di tengah. Sekarang kita atur margin untuk headernya. Jadi margin untuk header yang paling atas ini kita bisa atur di dalam sini. Kita bisa set dot header, kita buat margin, kita set di 0,5%. Kita kontrol S, kita akan lihat hasil di dalam layar ini. Kalau ini kita bisa set di dalam 1%. Ini sudah turun 1%. Kemudian kita akan atur yang bagian dari kiri ini. Kita akan atur di nav left ini, kita akan hilangkan tanda ininya. Jadi di pinggir sini ini ada tanda untuk titik-titiknya tadi, restyle-nya. Jadi kita bisa tambahkan di bawahnya sini dot nav left. Kemudian kita atur nav left di dalam sini UL. Berarti kita masuk ke dalam UL kita buat restyle none. Kita kontrol S. Nah karena yang mau kita hilangkan juga yang right, berarti kita cukup ambil lagi yang sama dengan yang di dalam sini. Kita copy saja, Ctrl C, kita kasih koma, Ctrl V, Ctrl S. Yang ini left-nya kita akan ganti dengan right. Jadi nav left untuk yang sebelah sini dan nav right untuk yang sebelah kanan. Kita atur dia seperti ini. Kemudian kita juga bisa akan atur Ctrl C. Sekarang UL ini akan saya ganti dengan A, dan ini juga akan saya ganti dengan A. Kita akan mengganti posisi ini. Ada garis bawah ini. Garis bawah ini akan kita ganti supaya kita hilangkan garis bawahnya. Jadi kita akan membuat TD text decoration, kita isi dengan none. Kita Ctrl S, kita akan lihat hasilnya. Nah ini sudah hilang, jadi ini juga hilang sudah. Langkah selanjutnya adalah kita akan atur lagi, kita akan tambahkan padding. Kita buat 10 px. Kita Ctrl S, kita tambahkan. Sebelumnya kita buat dulu tampilannya dia di display block. Ctrl S, kita akan lihat. Nah ini, jadi diatur dulu supaya displaynya block, baru kemudian kita kasih padding 10 px. Jadi kalau misalnya ini saya komen Ctrl S, kita lihat bedanya. Nah ini masih tidak bisa diatur. Kita harus ubah dulu ini ke dalam blok dengan memberikan coding display titik 2 blok. Nah ini display blok. Secara otomatis setelah di display blok ini akan ada jarak seperti ini. Nah yang dikecil juga seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita akan atur lagi setelah diberikan padding tadi, paddingnya 10 px, supaya ada jarak dari atas ke bawah, nggak terlalu mepet. Dan dari kiri juga ada 10 px. Karena ini padding ini 10 px, artinya semua kiri, kanan, atas, bawah ini diberikan jarak 10 px. Langkah berikutnya adalah kita akan menambahkan hover. Jadi hover, kita Ctrl A dari atas ini untuk menambahkan di dalam sini nav left A. Kita buat hover. Jadi hover kita Ctrl S. Ketika ini dia jalan ke dalam sini, ini otomatis dia warnanya berubah. Kita akan buat dia background. Kita buat
warnanya adalah merah, Ctrl S, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini merah. Kemudian kita atur juga untuk yang right-nya. Yang right kita copy saja, kita paste di bawahnya. Kita akan ganti yang left ini menjadi right. Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini sudah berubah menjadi merah. Berikutnya adalah kita bisa ubah gambar ini. Jadi merah ini kalau kita arahkan kursor ke dalam sini, ini bisa kita ganti. Ini. Sampai kita di sebelahnya, sampai nanti muncul warnanya. Nah, ini warnanya bisa kita ganti yang ini secara otomatis warna ini akan berubah menjadi RGB. Kita Ctrl S. Kemudian yang di dalam sini ini juga bisa kita atur supaya nanti warnanya sesuai dengan yang di dalam sini. Ini bisa kita atur mana yang kita suka. Kita Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini kita sudah bisa men-set warnanya seperti ini. Kita juga bisa atur background dari ini supaya nanti ketika tampil dia warnanya sudah ada backgroundnya. Yang kita atur adalah background dari nav-nya yang ada di dalam sini. Kita akan atur nav left sama nav right. Jadi kita letakkan ada di bawahnya header. Kita buat .nav left kemudian koma .nav right. Jadi sekaligus kita bisa memberi warna pada dua selektor ini. Kita akan buat background color. Kita bisa pilih misalnya warnanya ini, Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini kita bisa samakan yang warna di dalam sini. Ctrl C, kita ganti warna yang di dalam sini supaya kelihatan waktu dilakukan hover. Nah, ini kita juga bisa atur color, jadi warna daripada tulisannya, warna dari tulisan home, produk, info, sitemap, payment, register ini bisa kita atur penulisannya di dalam sini. Color kita pilih misalnya aqua, Ctrl S. Nah, ini warnanya seperti ini. Atau kalau kita mau ganti ke putih, bisa menggunakan tanda pagar kemudian F, Ctrl S. Secara otomatis dia akan berganti menjadi warna putih. Home, produk, info, sitemap, payment, register, dan sign in. Kalau kita lihat di dalam sini, ini hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan atur supaya ini ketika dia di layar yang lebih besar itu bentuknya tidak seperti ini. Kita bisa atur. Caranya adalah kita tambahkan di bawahnya nav, kita akan buat ya add media, kemudian add media, kemudian di bawah sini screen and buka kurung tutup kurung, kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Di dalam sini kita akan atur dia min, kemudian width width, kemudian kita akan buat di angka 560 px. Jadi ketika dia lebih besar dari 560 px, lebih besar, jadi ini bukan max tapi min, min width 560 px, maka dia akan menjalankan CSS yang ada di dalam sini. CSS yang ada di dalam kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup ini. Yang pertama kita atur adalah header. Jadi header di dalam sini header kita bisa tambahkan di dalam sini header. Sekarang kita akan atur dia width-nya di angka 960 px. Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam yang layar besar. Nah, ini dia lebarnya hanya sebesar ini. Kemudian kita set juga margin auto, Ctrl S, supaya ini ke tengah. Nah, ini ke tengah seperti ini. Ini lebarnya 960 px.
Nanti silakan atur sendiri lebar yang Anda sukai. Berikutnya, kalau kita sudah atur, dia punya lebar. Kalau di sini ini masih seperti ini. Kalau di layar yang lebih besar, dia akan tampil seperti ini. Kita akan atur supaya ini dia rata. Jadi ini sama ini dia rata. Kita buat di dalam media screen ini. Kita akan atur dia DF atau display flex. Kita Ctrl S. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ini sudah rata. Sekarang kita akan atur supaya marginnya ini enggak terlalu ke atas. Kita tambahkan di dalam sini margin top, kita beri dia 1%, Ctrl S. Kita akan lihat, nah ini dia sudah ke bawah. Sekarang kita akan atur supaya ini dia rata. Rata, berarti kita akan atur kontainernya. Kontainernya itu ada di dalam sini. Kita akan buat lagi div nav left, kemudian kita buat UL karena yang mau kita ratakan adalah kontainer atau wadahnya. Jadi wadah nav left, kemudian UL di dalam sini. Ini nav left-nya. Kita akan atur supaya dia rata. Dalam atur supaya rata berarti nav left UL kita akan buat dia di display flex DF, kemudian enter, Ctrl S. Kita akan lihat hasil. Nah, ini sudah rata. Berikutnya kita akan atur lagi supaya register sama loginnya ini juga dia rata. Sama caranya, kita akan buat .navWrite, kemudian UL, kita atur DF, display flex. Kita Ctrl S. Kita akan lihat, nah ini hasilnya dia sudah rata seperti ini. Jadi kalau kita lihat di layar yang besar dia seperti ini, kalau kita lihat di layar yang kecil seperti ini. Kalau ini kita besarkan, nah ini secara otomatis dia akan mengatur sendiri caranya berubah. Jadi kalau dia di layar yang besar, layar yang kecil dia akan tampil seperti ini. Kalau dia di layar yang besar, logonya dia pindah ke kiri. Berikutnya adalah kita akan atur lagi supaya tiga bagian ini terpisah. Jadi di dalam sini kan ada logo, kemudian nav left itu sampai di payment, nav right mulai dari register dan sign in. Kita akan tambahkan di dalam sini, di dalam header, kita akan buat dia justify content, kemudian kita cari yang space between. Kita Ctrl S. Kita akan lihat, nah ini dia sudah terpisah. Logo ada di kiri, ini ada di tengah, dan register dan sign in ada di sebelah kanan. Kalau kita lihat di dalam layar yang lebih kecil, nah dia akan seperti ini. Kalau di layar yang lebih besar, dia akan seperti yang ditampilkan di dalam sini. Sekarang kita akan coba hilangkan, kita akan buat backgroundnya warna putih saja. Warna putih dari keduanya. Kita sudah membuat background di dalam sini. Jadi kita sudah membuat background ini. Kita bisa copy saja. Kita letakkan di bawah dari sini. Background, Ctrl S. Kita akan ganti colornya itu dengan none. Jadi untuk menghilangkan backgroundnya, kita buat none. Kita lihat di dalam sini background, Ctrl S, nav left sama nav right kita kasih background. Nah, ini ada sebetulnya. Sekarang kita akan atur font colornya. Jadi di dalam sini colornya kita akan atur supaya dia berwarna hitam. Caranya kita sudah atur, pernah membuat color di dalam sini. Nav left A, nav right ini bisa kita copy. Kita sudah pernah bikin di atas. Kita taruh di dalam media screen-nya. Nah di dalam sini kita Ctrl S. Kita akan atur colornya. Kita hilangkan colornya, atau kalau kita mau ganti dengan warna hitam, kita ganti dengan black. Nah ini black, kita Ctrl S. Ini tidak perlu, kita Ctrl S. Kita bisa lihat hasil dalam sini. Nah, ini kita sudah bisa menampilkan seperti ini. Jadi ada home,
ada produk, ada info, ada set web, ada payment, kemudian ada register, dan ada sign in. Itu materi yang kita pelajari untuk pengaturan dari nav. Jadi kita mengatur per blok seperti yang ada di dalam sini. Di menu berikutnya kita akan coba membuat main. Jadi ada main left, kemudian ada main right. Di materi kali ini yang harus diperhatikan adalah kita belajar menggunakan Flexbox. Flexbox-nya kita atur di dalam sini, di dalam media screen. Sebelumnya kita membuat di dalam ukuran yang layar yang lebih kecil menggunakan CSS ini, di mana layar yang lebih kecil bisa kita lihat di dalam sini. Kalau kita tampilkan di dalam layar yang lebih kecil, nah ini. Kemudian kita tampilkan di layar yang lebih besar seperti ini. Itu saja materi tentang project toko online. Kita sudah belajar mengatur tentang Flexbox, kemudian mengatur juga bagaimana menu ini ditampilkan. Silakan Anda pelajari, kemudian silakan berkreasi sesuai dengan yang dipahami. Untuk yang panduan, kita bisa menggunakan dari CSS Tricks ini tentang Flexbox. Itu saja materi yang bisa kita pelajari. Kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih.